KPK ancam kuasa hukum Gubernur Papua dengan pasal 21 yang dianggap menghalangi penyidikan. Mau dia itu bupati, mau dia itu wali kota, mau dia itu gubernur atau presiden sekalipun, kalau sudah tersangka dalam kasus hukum, ya diproses. Tidak ada pandang bulu. Ya, saya katakan tidak ada pandang bulu. Dan saya juga meminta dan menghimbau kepada masyarakat Papua yang ada di tanah Papua untuk tidak ikut terbawa dalam provokasi kelompok-kelompok tertentu. Ini sudah ranahnya KPK, sudah ranah pemeriksaan oleh KPK. Jadi tidak ada lagi kelompok-kelompok yang coba menghalang-halangi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Biarlah KPK berjalan. Kalau Bapak Gubernur ditetapkan sebagai tersangka dan dia bersalah, ya dia punya kewajiban untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dan dia akan datang sendiri ke KPK. KPK itu sudah aturannya, sudah dipanggil 1, 2, 3, panggil paksa, DPO, kan gitu urutannya. Ya dipanggil aja dulu baik-baik, kan belum tentu tidak datang gitu. Seumpama datang, itu apakah perlu dibantarkan ke rumah sakit atau tidak dan sebagainya, nanti KPK udah punya mekanisme sendiri, bukan bagian saya itu. Penyidikan yang dilakukan oleh KPK menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia, karena kami paham bahwa kesehatan merupakan salah satu hak dasar dari manusia. Oleh karena itu seharusnya permohonan dimaksud juga disertai dengan dokumen resmi kesehatan dari tersangka. Permohonan untuk berobat ke Singapura tentu kami juga telah memiliki tim medis khusus terkait dengan pemeriksaan para saksi maupun tersangka yang dipanggil oleh KPK. Oleh karena itu kami pertimbangkan permohonan dimaksud setelah nanti dilakukan pemeriksaan oleh tim medis KPK di Jakarta. Sebagian juga ada dari beberapa lingkaran Pak Lukas di Jayapura menyampaikan ke saya lewat telepon, sepotong foto, ada lagi yang video, terus coba saya kumpulkan, saya runut, dan kemudian bahkan ada yang memberikan trip perjalanan Desember 2021 sampai Agustus 2022. Termasuk ada yang ke Jerman, ke Australia, ke Singapura, ke Kuala Lumpur, ke Genting Highland, Malaysia, dan ke Filipina. Ya, mudah-mudahan saya bisa mempertanggungjawabkan, karena itu saya dapatkan. Saya coba tanya ke tukang foto yang ahli edit, itu katanya tidak diedit ya. Terus kemudian yang di Manila juga ada, sedang di restoran bersama temannya juga, dan ada juga di ruangan kasinonya juga ada. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB terancam terjerat pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal itu akan dilakukan apabila kuasa hukum NMB terbukti sengaja berusaha merintangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kalau kita ingat, memang ada pengacara dan bisa dikenakan pasal 21. Sepanjang kemudian nanti memang ada kesengajaan dalam proses yang sedang KPK lakukan itu, kemudian menghalangi proses penyidikan, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada Selasa 27 September 2022. Menurut Ali, sebagai penasihat hukum seharusnya bisa menjadi perantara yang baik agar proses penanganan perkara berjalan efektif dan efisien. Artinya, ketidakhadiran Lukas mesti dilengkapi dengan data yang sahih. Sebaliknya, kata Ali, kuasa hukum Lukas justru melontarkan pernyataan yang tidak didukung dengan fakta di ruang publik. Kami berharap tersangka ataupun PH-nya memberikan pembelaan yang sewajarnya, sesuai koridor dalam tugas dan kewenangannya secara profesional, tuturnya. Menurut Ali, ada modus para pihak berperkara di KPK berupaya menghindari pemeriksaan KPK dengan dalih kondisi kesehatan. Sayangnya, hal itu justru difasilitasi oleh kuasa hukum ataupun tim medisnya. KPK pun tidak segan untuk mengenakan pasal 221 KUHP ataupun pasal 21 UU nomor 31 tahun 1999 kepada para pihak yang diduga menghalang-halangi suatu proses hukum, tegas Ali. Penyidik KPK belum menerima informasi yang sahih dari pihak dokter ihwal kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB.